Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa PR? Kita berjumpa kembali dalam gagasan Public Relation dengan saya Irmulan Sati. Kita akan membahas tentang bagaimana cara PR mengelola hubungan dengan konsumen. Beberapa di antaranya adalah melakukan proses riset. Tahapan riset ini dilakukan dengan cara survei, focus group discussion, ataupun wawancara, ataupun melihat dan memetakan hasil-hasil liputan media massa kepada organisasi yang berkaitan dengan apa saja kebutuhan konsumen, apa saja keinginan, dan apa saja yang bisa dipenuhi oleh organisasi kepada konsumen. Kemudian yang kedua, kita mendesain, memetakan objektif dari program komunikasi ke konsumen. Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Namun secara umum, tujuan organisasi mengelola komunikasi dengan konsumen yang pasti untuk meningkatkan reputasi. Kenapa? Karena reputasi organisasi sangat dipengaruhi oleh penilaian dan opini konsumen. Konsumen menjadi penting dan selalu harus dikelola oleh organisasi karena dengan keberadaan konsumen yang semakin berubah, yang semakin berkembang, organisasi pun juga akan berkembang. Sehingga kita perlu mengelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, petakan apa saja pesan-pesan dan informasi-informasi yang penting untuk dikomunikasikan kepada konsumen. Tidak hanya tentang fasilitas ataupun program ataupun produk jasa yang dijual oleh organisasi, namun juga apa saja yang bisa dilakukan organisasi untuk masa depan konsumen, untuk bekerjasama dengan konsumen. Jika PR bekerja sama dengan marketing, maka kegiatannya marketing PR, maka PR akan mendukung kegiatan marketing dalam bentuk mengkomunikasikan produk dan jasa. Namun jika PR berdiri sendiri, tidak bersama dengan marketing, PR akan melakukan komunikasi secara umum dan memberikan informasi tentang apa itu organisasi, apa itu korporasi, apa saja yang menjadi keunggulan kelebihan dari korporasi kepada konsumen. Maka jangan sampai rancu jika PR bekerja sendiri ataupun PR bekerja dengan marketing, ya, bareng konvergensi marketing PR itu ada dua dimensi yang berbeda, dari si konten, dari si tujuan, dan dari si cara sekaligus media komunikasinya. Nah, dan yang berikutnya yang perlu kita petakan juga adalah bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan. Tentu programnya misalnya open house, kemudian consumer gathering, kemudian melakukan penerbitan media-media kehumasan untuk konsumen kalau bentuknya cetak. Tapi sekarang kita harus juga beralih ke media-media komunikasi yang sifatnya online untuk konsumen dan menggunakan sosial media, menggunakan program-program yang sifatnya langsung dan tatap muka secara efektif dan efisien, sekaligus dapat saat itu juga memberikan keputusan kepada konsumen jika mereka memerlukan polisi-polisi khusus dari organisasi. Ya kan? Artinya kita tidak bisa menunda ya, karena satu saja ditunda nanti akan menumpuk menjadi masalah-masalah baru, isu-isu baru jika tidak ditangani ataupun lupa ataupun terjadi miskomunikasi akan menimbulkan krisis. Artinya kita harus membiasakan diri mengelola komunikasi dengan konsumen itu untuk cepat, tanggap ya, kemudian segera sifatnya ya, jadi tidak ada penundaan. Nah, kemudian berikutnya adalah pelaksanaan program. Nah, program ini dilaksanakan oleh PR bekerjasama dengan tim tentunya, dia tidak bekerja sendiri, dilakukan secara kontinu dan terus-menerus. Nah, tadi saya singgung kalau bagaimana jika kerjasamanya dengan marketing misalnya atau marketing PR. Sudah pernah saya singgung di kajian sebelumnya. Namun secara umum jika PR bekerja sendiri ataupun dia berada di divisi PR secara utuh, tidak gabung dengan unit yang lain, maka PR harus bisa mengkomunikasikan contoh visi misi organisasi. Konsumen mungkin tidak tahu visi misi organisasi kita apa. Itu harus kita komunikasikan secara terus-menerus. Kemudian apa yang tidak diketahui konsumen, tentu kita harus melakukan riset yang tadi di awal, ya kan? Kemudian kalau misalnya kita harus memberitahukan tentang
program, tentang produk, kemudian tentang fasilitas ya. Tentu ala PR dalam tanda petik, tidak bertindak sebagai seorang yang melakukan promosi ya, tapi semua proses komunikasinya ala PR. Ala PR ini berarti tidak bisa dilakukan secara bersamaan dengan marketing, ataupun bersamaan pun harus dipetakan dengan jelas. Ini objektifnya apa, marketing objektifnya apa. Nah, agar PR memiliki objektif yang terukur, tentu dari awal teman-teman sudah harus memetakan kira-kira apa ya yang menjadi target objektif komunikasi organisasi dengan konsumen. Contoh misalnya meningkatkan pemahaman konsumen tentang reputasi organisasi, memahami brand yang kita miliki, brand yang dimiliki organisasi, memahami apa saja produk jasa layanan yang dimiliki oleh organisasi. Nah, kalau nanti sudah paham, sudah mengerti, dan ada muncul minat, mereka akan memberikan keputusan, ya kan, decision, apakah membeli produk dari perusahaan kita atau tidak. Nah, nanti itu yang menjadi eksekusi komunikatornya adalah marketing dan promosi. Tentu ini menjadi rancu jika teman-teman di awal tidak memetakan secara spesifik, ya kan? Sehingga pada saat dilakukan proses komunikasi akan menimbulkan masalah-masalah, terutama pengalaman-pengalaman yang muncul ada sedikit miss antara unit satu dengan unit yang lain. Nah, ini yang perlu kita hindari. Maka sebaiknya teman-teman pada saat memetakan program komunikasi dengan konsumen, diperjelas dulu di awal apa objektifnya, apa ukurannya, kemudian kinerja PR di sisi yang mana, dan kinerja unit lain dalam hal ini marketing misalnya di sisi yang mana. Oke. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah setelah semua program dilakukan, kita melakukan lagi evaluasi, dan ini riset lagi, apakah konsumen sudah paham betul dengan logo organisasi, tentang fasilitas organisasi, tentang brand organisasi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kepercayaan, sehingga mereka juga terlibat dalam program-program kita organisasi, dan mereka juga akan memiliki loyalitas ya. Ini penting loyalitas konsumen ini. Kenapa? Karena dibangunnya tidak hanya dari sisi marketing, tapi PR bisa juga melakukan itu, dan banyak ya kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung terbentuknya loyalitas. Baik teman-teman mahasiswa PR, kita sudahi dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.